Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 4 September 2022. Romawi 1 warta keuangan ibadah Minggu 28 Agustus 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguk hitam sebesar Rp8.191.000. Tangguk merah Rp7.798.000. Tangguk biru Rp8.931.000. Amplop aksi 5 menit Rp5.627.000. Amplop persepuluhan Rp13.595.000. Amplop pengucapan syukur Rp6.080.000. Peti diakonia Rp8.528.000. Peti pembangunan Rp3.633.000. Peti pintu masuk Rp136.000 dan derma live streaming Rp660.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius Wik APO sebesar Rp9.223.000. Gedung PAR Wik Gajah Putih Rp1.692.000. Gedung PAR Wik Okumene Rp2.350.000. Gedung PAR Wik Percetakan Rp1.077.000. Romawi 2 warta kehadiran jemaat di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi 398 orang, ibadah jam 9 pagi dan live streaming 890 orang, ibadah jam 4 sore 224 orang. Romawi 3 warta ibadah 1. Ibadah Minggu 4 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Wik Gajah Putih, pemain organ Bapak Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu M. Kemur. Ibadah jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik Klufkam, pemain organ Bapak Penatua F. Lase, Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah jam 4 sore dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Risat Apai, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain organ Bapak Penatua J. Tuange, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Sostenes Wamea STH, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Saudara Doni Siloi Yanan. Ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai. Ibadah di gedung PAR Irene Wik Okumene jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. 2. Ibadah paduan suara Jemaat Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 jam 6 sore yang dikunjungi adalah pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara Wik Klufkam. Tempat ibadah rumah keluarga E.
Karuri, belakang percetakan GKI Klufkam. 3. Ibadah Week Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Yohanes Tuange, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Ibadah PW GKI Pengharapan Gabungan 9 Week Pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 jam 4 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan, piket PW Week Percetakan. 5. Ibadah PAM GKI Pengharapan Gabungan 9 Week Pelayanan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 jam 6 sore bertempat di Gedung Par Via Dolorosa Week Percetakan, piket PAM Week Percetakan. 4 Romawi Warta Tambahan. 1. Pelaksanaan Bulan Bina Keluarga. Disampaikan kepada jemaat bahwa bulan September adalah bulan bina keluarga bagi seluruh keluarga-keluarga dalam GKI di tanah Papua. Untuk itu, majelis mengharapkan setiap keluarga dalam Jemaat Pengharapan Jayapura dapat melaksanakan ibadah di setiap keluarga. Ibadah dilaksanakan pada pagi atau malam hari dengan menggunakan liturgi dan renungan yang dikeluarkan Sinode GKI di tanah Papua. Persembahan atau derma dalam ibadah bulan bina keluarga dimasukkan dalam amplop yang bertuliskan derma BBK dan dapat diserahkan setiap minggu di gereja atau melalui majelis di week masing-masing. Majelis menghimbau agar setiap keluarga dapat mengikuti dan menjalani dengan baik kegiatan bulan bina keluarga sepanjang bulan September 2022. 2. Majelis memohon partisipasi warga jemaat pada aksi pembatas Alkitab dan penjualan makanan setelah ibadah jam 6 dan jam 9 pagi ini yang dilaksanakan oleh para pengasuh sekolah minggu Week Klufkam dalam rangka Natal Par Week Klufkam. Atas partisipasi warga jemaat, majelis menyampaikan terima kasih. 3. Dalam rangka memperingati HUT PW Jemaat GKI Pengharapan ke-53 tahun dan menyambut Natal tahun 2022, panitia mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 8 pagi bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. 4. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah saat ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, mari kita buka dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Kita memuji Tuhan. Haleluya, pujilah. Bumi pula puji-Mu, bumi pula puji-Mu, pujikan diri-Mu dengan suling dan gendang, tepuk tari bersenang, nyanyi semerdu-merdu.
dengarlah hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia, dan yang terakhir, jangan mengingini rumah sesama manusia. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya hukum Tuhan atas 10 hukum menjadi cermin bagi kita. Untuk apa setiap minggu pertama harus dibacakan? Ketika kita memandang diri kita di cermin, begitulah kita memandang 10 hukum, bahwa kita taat dan melakukannya dengan setia. Roh Kudus menolong Bapak Saudara supaya dapat melakukan 10 hukum ini dengan penuh ketaatan pada Allah. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat siapkan nyanyian berturut-turut. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ayat yang ke-6 kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Bapa kami yang kudus, di hari Minggu yang kudus ini kami datang kepadamu. Kami menyembah dan bersujud kepadamu ya Bapa. Kami minta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami buat hari lepas hari di sepanjang minggu yang kami sudah jalani ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun bila perbuatan-perbuatan kami itu menyakitkan hati Bapa. Bahkan dosa dan pelanggaran itu nyata-nyata kami lakukan kepada saudara bersaudara, orang tua, tetangga-tetangga kami, seiman bahkan tidak seiman. Kiranya di dalam kasih dan sayang-Mu ampunilah kami ya Bapa yang maha murah dan kasih. Seringkali kami mendam, kami juga sering menaruh kebencian pada orang lain tanpa. Di pagi hari ini Tuhan kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus
kepala kami tertunduk, tapi hati kami seraya menengadah kepadamu dan memohon, layakanlah kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sayangi aku Tuhan, dan janganlah beri hukuman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, maka dengarlah berita keampunan dari Tuhan. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku sekali-kali, aku tidak akan menolak dia. Amin. Nyanyian rohani nomor 6 ayat yang ke-6. Hai undurlah penjahat. Hai undurlah penjahat, Tuhanku teman, dengar suaraku, permintaanku terus, Allahku maha tulus, dengar dosaku. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita aminkan dari nyanyian rohani nomor 83. Nyanyian rohani 83 ayat yang pertama. Dalam persekutuan dengan di gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 83 ayat pertama. Ku kasih Yesus terang dan kuat. Ku kasih Yesus terang dan kuatku, menghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Jiwaku ku puji Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan ditetapkan dari Sinode GKI di Tanah Papua, seluruh warga jemaat GKI di Tanah Papua,
Minggu yang pertama bulan September, hari ini tanggal 4 September. Kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 37 ayat 1 sampai 24. Ayub 37 ayat 1 sampai dengan 24. Mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih dan setia-Mu yang memungkinkan kami untuk boleh datang berhimpun, bersekutu sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, hingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah, Bapa kami di surga. Amin. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa membacanya dalam hati sesuai dengan apa yang tertulis firman Tuhan. Ayub pasal 37 ayat 1 sampai 24. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengar-dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyian dan tinggal di dalam sarangnya. Taupan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin serta dari sebelah utara. Oleh napas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan putih dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintah. Ia membuatnya mencapai tujuan, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melainya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas,
Jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala? Karena seperti cermin tuangan. Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena kegelapan mendung, lalu angin berembus, maka bersilah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur, terima kasih segala berkat pertolongan Tuhan sepanjang seminggu. Apa yang kita bawa dari rumah kita memberi menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129 ayat 1, 2 dan 3. Apabila persembahan masih dilanjutkan, kita lanjutkan dengan nyanyian rohani 103 ayat 1 dan 2 dan seterusnya sampai seluruh persembahan dijalankan. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik semua.
bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, memberi pertolongan, dan Tuhan pernah kau lihat ayat mujizatnya yang menyatakan hikmat dengan anugerah. Nasibku ala Bapa, nasibku ala Bapa, dipimpin kasih-Mu. Ku tidak tahu apa yang jadi tuntunku dan maksud sedia untuk kau sampaikan. Tak mungkin sia-sia yang telah kau rancang. Meski kuasa jahat, meski kuasa jahat, semua padamu. Melawan maksud-Mu, kemuliaan Tuhan sekali nanti terang, dan telah kesungguhan dan kasih-Mu. Kepadanya aku serahkan, kepadanya aku beban pengurusan, olehnya dikerjakan Engkau keramat yang kini menyebar, Kau mengeluh biasa. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 10 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang menghadap tahta kekudusan dengan membawa semua persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau menguduskan dan memberkatinya. Persembahan lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung diantar oleh jemaat masing-masing di depan kotak-kotak yang ada, baik di ruangan gedung ibadah maupun di balkon di atas.
peti diakonia, peti pembangunan, peti-peti yang ada di setiap pintu masuk. Bahkan sebentar sebelum berkat, jemaat juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang semua pelayanan ke dalam di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang telah memberi. Kau kembalikan lewat berkat-berkat-Mu. Selain persembahan tersebut yang membawa pengucapan syukur 5 keluarga dan persepuluhan 10 keluarga yang nama-namanya telah dibacakan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang telah memberi. Engkau buka segala tingkap-tingkap langit dan curahkan segala berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberi dalam hidup dan kehidupan mereka, tugas dan pekerjaan, usaha dan pencarian, bahkan napas dan hidup, kekuatan, kesehatan, Tuhan beri. Tuhan juga memberkati kami semua dan ajar kami untuk memberi kepada Tuhan selalu yang terbaik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya mari Tuhan Engkau terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat kasih karunia, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan ini untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pagi di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Mari kita lihat kembali pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai dengan 24. Dengan tema secara sentral dari sinode bagi seluruh jemaat Tuhan yang kita merenungkannya di sepanjang minggu yang hendak kita jalani hari ini, besok, dan seterusnya. Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Diambil dari tema asli yang ada dalam pembacaan Ayub 37 adalah kemuliaan Allah di alam semesta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang-kadang dalam kesakitan dan penderitaan hidup yang kita alami, hal-hal paling umum kita lakukan adalah kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, apalagi penderitaan itu cukup berat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa harus keluarga saya kah? Kau bilang kalau Tuhan setia, kau jaga ketong, kau lindungi ketong, kau menyertai ketong. Tapi ternyata yang kami alami adalah segala macam cobaan ini. Firman yang kami dengar dari hamba-hamba Tuhan di gereja, kalau Tuhan setia, Engkau menyertai kami. Kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan ini karena kita pikir kita sudah melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan.
Sehingga seharusnya Tuhan itu melindungi dan menjaga kita dari semua cobaan dan penderitaan tersebut. Kisah Suster Teresia itu seorang kepala biarawati Katolik. Satu hari dia harus datangi kunjungi seluruh tempat yang dimana biarawati tinggal itu. Kunjungi memberikan pastoral, kekuatan bagi suster-suster Katolik itu. Dari pagi dia berjalan keliling mengunjungi tempat-tempat itu. Waktu dia pulang sore lewat sebuah persawahan dengan mengendarai sebuah sepeda. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tiba-tiba dia terlempar dengan sepedanya dengan semua barang-barang ke lumpur, ke rawa itu. Seluruh barang-barangnya kena lumpur semua, termasuk dia sendiri mandi lumpur. Dia pulang sampai di rumah dan dia mengadu kepada Tuhan rasa kekesalannya. Saya jalan melayani satu hari ini. Kenapa kau lakukan saya seperti itu? Kecuali saya dari tempat yang salah. Kenapa kau buat saya begitu Tuhan? Apa maksudnya? Waktu malam dia tidur, Tuhan berbicara dalam mimpinya. Aku biasa menghajar orang-orang yang aku kasihi. Kutip apa yang ditulis Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Hai anakku, janganlah menganggap enteng semua didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Hal ini juga dirasakan oleh Ayub. Dia merasa sudah hidup dengan kudus atau kehidupan yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan, bagai suatu hidup yang tanpa bercelah di hadapan Tuhan. Tapi mengapa dia mengalami penderitaan? Anak-anaknya musnah dalam sekejap, 10 anak. Harta kekayaannya habis. Dia sendiri kena borok, luka. Untuk menjawab pertanyaan inilah maka pembacaan ini sahabat yang keempat, Elihu. Salah seorang sahabat datang menasihati Ayub sebagai firman kekuatan, penghiburan di tengah-tengah cobaan dialami oleh Ayub. Bapak Ayub punya sahabat 4 orang, yaitu Bildad, Safar, Elipas, dan Elihu. Ketika sahabat memberikan penguatan yang kurang baik, mereka datang mau menghibur. Ketika melihat Ayub berkeluh kesah, justru mereka menuduh dia, memponis dia. Kau dapat penyakit yang besar seperti itu karena memang kau punya perbuatan. Karena kau punya dosanya banyak, makanya kau dapat penyakit yang besar banyak juga itu karena perbuatan. Bukan mereka memberikan jalan keluar. Tapi Elihu lain. Padahal dia muda, seorang anak muda. Umur beda jauh dengan Ayub dengan ketika sahabatnya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Bacaan Ayub 37 ayat 1 sampai 24 hendak mendeskripsikan atau menjelaskan, menggambarkan suatu objek, yaitu Allah yang berkuasa atas seluruh jagat raya. Allah memberi tanda pada tangan manusia yang terikat. Kalau kita lihat tadi baca di ayat yang ke-7, seakan-akan ayat Allah memborgol tangan kita supaya kita berdiam diri dan lihat bagaimana kuasa Allah sedang bekerja. Kau nonton bagaimana Allah bekerja itu. Guntur yang hebat, kilat, dan segala yang menakutkan bagi engkau. Kau lihat. Begitu Allah bekerja. Begitulah suara Allah. Gemuruhnya. Setiap dikatakannya yang difirmankannya
pastilah terjadi. Seorang pun tidak dapat menahannya. Segala yang Allah perintahkan pasti terrealisasi. Manusia tidak bisa berdaya untuk menolaknya, termasuk kematian. Makanya kalau kita membaca pada Ayub pasal 2 ayat 4-6, malaikat mengelilingi dunia melaporkan seluruh pada Allah, dan iblis juga datang melapor. Allah bertanya pada iblis, kau sudah lihat? Apa yang kau lihat di sana hambaku Ayub? Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Tidak ada orang di dunia seperti Ayub. Apa kata iblis? Bagaimana saya mau masuk, engkau bentingnya dia, engkau pagari dia. Saya mau masuk tidak bisa. Tapi coba engkau cabut pagarnya, pasti dia akan mengutuk engkau. Allah bilang sama iblis, semua yang dia punya ada dalam kuasamu. Kau boleh ganggu dia, tapi napasnya itu kau tidak punya hak. Makanya iblis datang dan mencoba Ayub dengan segala penderitaannya. Itulah sebabnya nasihat Elihu kepada sahabatnya Ayub ada 3 bagian yang kita mau pahami dari bacaan firman Tuhan hari ini. Pertama, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Elihu dari ayat 2 sampai dengan 13. Di ayat 12 saya akan membuka kesadaran kita. Betapa manusia kita itu sangatlah kecil, lemah. Apapun kehebatan kita, apapun akal dan pintar kita di dunia ini, yang kita banggakan secara pribadi, sungguh jauh dari kuasa dan kekuatan Allah. Elihu bilang sama Ayub itu, kau baca yang dari ayat 12 sampai dengan ayat 2 sampai dengan ayat 13 itu. Semua itu diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah menghendaki kilat dan petir pun menuju ke segala arah, pasti terjadi, maka sesuai dengan pimpinan dan perintahnya. Kalau guntur bunyi pecah di depan tom punya rumah, ya itu anggap itu guntur badai. Tapi dalam firman ini Allah menyuruh, kesanalah, maka dia pergi ke sana. Kilat, guntur, hujan yang lebat, yang badai, yang kita takuti. Ayat 2 sampai dengan 13 bagaimana memberikan gambaran kekuasaan dan keagungan yang seharusnya memberi kontribusi kepada kita untuk menghormati sesama kita. Dan sebenarnya belum tentu kita lebih hebat dari orang lain. Apalagi kita yang pintar, kita yang ini mengejek orang lain. Kau sekolahmu apa? SD saja tidak tamat. Hal-hal seperti begini tidak bisa, karena di atas kita itu Tuhan. Dia memberikan kita semua akal, hikmat, kepintaran, pengetahuan, pengertian. Semua dari Dia. Makanya manusia tidak boleh membanggakan diri, apa merendahkan orang lain. Bahwa sesungguhnya kita itu kecil dan lemah, namun Allah mengangkat kita dari ketidakberdayaan dengan tangannya, kuasanya, kasihnya, sehingga menjadi berarti. Kita membaca dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dengan 5 itu. Seakan-akan Raja Daud berdiri di tengah malam di luar rumah, baru dia menyaksikan segala alam ciptaan di langit di atas, bulan, bintang, dan segala cakrawala, benda-benda itu. Besar sekali Daud memandang dirinya, tidak ada artinya dengan benda yang besar yang Allah buat itu. Jika aku melihat langit buatan tanganmu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Saya tidak ada artinya apa-apa. Tapi kau jadikan saya manusia yang bernilai, berharga, biji mata Tuhan. Dari semua benda yang besar-besar itu. Itu membuat kita hanya mengagungkan Dia. Segala yang kita punya, yang kita banggakan hanya
dari dia semata-mata. Hubungan sebab akibat yang mekanis atau cara kerja Allah dari ayat 1 sampai 13 yang dipakai Elihu untuk menjelaskan kaitan Allah dalam penderitaan Ayub, sebab bagi Elihu semua gejala yang dahsyat itu, yang menakutkan itu, tidak mampu dikendalikan oleh Ayub. Semua adalah menurut ukuran Tuhan, sesuai dengan janjinya, kasihnya. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita benar dan baik itu, kita hanya mengucap syukur, memuji, menyembah di tengah-tengah segala penderitaan itu, ya. Nyanyian rohani 127 itu. Benar dan baik semuanya yang diperbuat oleh Allah, dibimbing oleh tangannya, ku tak berjalan salah, di sisinya selamanya ku aman dan selamat, dipimpin dengan hikmat. Di tengah penderitaan kita, mungkin kayaknya tulis lagu ini supaya di tengah-tengah cobaan penderitaan itu menyanyi lagu ini. Nyanyian rohani 127. Segala yang baik dan tidak baik dibuat oleh Allah. Tidak kita mengklaim bahwa saya sudah bekerja untuk Tuhan, kenapa saya dapat hal-hal seperti begini. Elihu sendiri pun mengakui ketakutannya mendengarkan guntur kemarahan Tuhan itu di ayat 1 dan 2 dia tulis, kita baca itu, ya. Dia sendiri juga gentar bahwa Allah melakukan hal-hal yang ajaib melampaui pengertian manusia. Guntur bukan sekedar sebuah fenomena terjadi, tapi merupakan alat Allah untuk memperingatkan manusia. Seperti di ayat 7. Kau lipat tangan dan kau lihat, begitulah Tuhan bekerja. Paling bagus di tengah-tengah guntur dan kilat yang menggempar membuat kita takut, kita berlipat tangan. Tuhan, di tengah-tengah segala yang kau buat guntur kilat, kau lindungi saya dengar suaramu, dan dia akan memagari kita. Bukan kita takut. Binatang-binatang pun terpaksa mencari perteduhan, karena begitu kekuatan Allah yang luar biasa. Saudara tahu waktu tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 24 Desember 2004. Orang menikmati air meti di laut, menikmati pantai yang indah. Di tengah-tengah itu gajah-gajah lari ke gunung. Mereka tidak mengerti, kenapa gajah kalau dari tempat yang rendah lari ke gunung. Tsunami datang, banyak orang, ribuan orang sudah mati baru mengerti, gajah ini dia pintar, ya. Dia tahu tanda-tanda alam. Dia cari daerah yang bukit karena dia tahu sebentar ada tsunami. Binatang saja bisa tahu tanda-tanda alam. Makanya kita harus mengenal Tuhan secara baik. Dalam situasi badai apapun Tuhan bisa memberitahukan, seperti binatang gajah yang bisa tahu tanda-tanda alam itu. Semua terjadi menurut perintah Tuhan, petunjuk Allah. Kemana dia suruh, ke situ dia pergi. Ya. Ayat 12 itu. Di ayat 14-18 Elihu berbicara hanya untuk Ayub. Di tengah-tengah penderitaan kesusahanmu, berilah kau tenangkan diri dulu, berdiam diri supaya kau bisa mengerti apa maksud Allah itu. Jelas sekali dia tulis di ayat 15, 16, 17, 18. Seakan-akan Elihu marah dan bicara, Ayub, kau bisa melakukan apa yang tulis di ayat-ayat itu? Kau bisa suruh awan itu bergeser ke sana, kau bisa suruh. Semua diperintahkan oleh Allah. Contohnya kalau kita malam guntur pecah di atas rumah kita, apakah kita bisa suruh, Guntur kau pergi ke daerah Kerom sana, jangan kau ganggu di Jayapura ini. Apakah bisa? Tidak bisa. Kemana Allah perintahkan, terjadi seperti yang diperintahkan, difirmankan oleh Allah. Di dalam kekuasaannya. Sebab itu Elihu menuduh Ayub dalam pendirian seakan-akan mengajukan kasusnya, menganggap dirinya sama dengan Allah. Karena setiap Ayub selalu bicara, saya tidak pernah berbuat salah. Dalam sakit penyakit saya tidak salah. Kata-kata ini menurut Elihu salah, seakan-akan
dia menganggap Ayub dia juga bersih, dia juga sama dengan Tuhan, dia juga sempurna. Kadang-kadang kita juga begitu. Kami setia ikuti firman, hidup sesuai dengan ini. Tapi kenapa kami dapat cobaan? Seakan-akan kami taruh perkara kami sama kepada Tuhan. Bahwa saya juga hidup kudus, tidak. Bagaimanapun kami adalah orang berdosa, Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan ini saya juga orang yang berdosa. Makanya lihatlah aku. Itu yang Elihu untuk menasihati Ayub. Ternyata pertanyaan-pertanyaan Elihu yang diajukan sama dengan apa yang Allah akhirnya berbicara kepada Ayub. Kalau kita baca di pasal 38, 40, 41. Di ayat 9 sampai 24. Beri ringkasan dan perkataan Eli tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ayub tidak berakal budi. Semua yang dia katakan adalah hanya sia-sia. Tuduhan bahwa Allah menimpakan semua itu hanya sia-sia. Allah hanyalah boleh ditakuti, disembah di ayat 23 dan 24. Atau kita terima di tengah-tengah hidup ini kita tidak bisa melakukan menuduh Allah yang buat segala sesuatu. Makanya di bagian ayat 23 bagian terakhir di situ dikatakan oleh Elihu kepada Ayub, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun karya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Di dalam semua penderitaan bukan dia menindas. Kalau kita merenungkan seakan-akan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah yang baik ke depan. Hanya kita yang tidak mengerti. Hanya kita yang sering menyalahkan Tuhan. Ayub tutup atau nasihat Elihu ditutup di ayat 24. Itulah sebabnya ia ditakuti orang, setiap orang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak diheraukannya. Makanya kita manusia kalau kita membanggakan diri dan kita punya kepintaran, kebolehan, Allah tidak menghiraukan. Seakan-akan kita lupa Dia. Kecuali di tengah-tengah segala kebolehan kita itu, kita pakai ilmu gandum. Semakin berisi tapi dia semakin merunduk. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membanggakan diri. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Apa firman Tuhan ini sebagai makna kita melakukannya di minggu yang baru? Kita lihat belajar dari Ayub di awal penderitaannya. Ia konsisten. Ia menganggap semua yang terjadi adalah dari Tuhan. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi di akhir-akhir penderitaan yang begitu berat, disitulah Ayub meragukan Tuhan. Makanya sahabat yang sejati Elihu datang dan menasihati dia. Untuk itu apa yang kita mau bawa pulang dari firman Tuhan yang kita lakukan? Seakan-akan firman Tuhan Elihu hendak mengarahkan kita agar kita dalam situasi apapun yang kita alami penderitaan. Jangan kita lihat penderitaan tapi memandang ke atas. Memandang kepada Tuhan. Berdiam dirilah dan pandanglah ke atas. Pandanglah kepada Tuhan. Seakan-akan Elihu hendak memandu kita dari pemahaman akan penderitaan yang biasanya kita menoleh ke belakang berdasarkan hukum-hukum pembalasan. Melihat kepada ke depan apa maksud Tuhan dari segala penderitaan itu. Kadang-kadang ada satu keluarga dalam keluarganya anaknya cacat, banyak orang sindir. Dia punya bapak kelakuan perbuatan itu bikin anaknya jadi cacat itu. Padahal kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Kalau kita baca di Yohanes pasal 9 ayat 3 jelas sekali.
Tuhan Yesus dan murid-murid berjalan dan melihat seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Murid-murid berkata, "Rabi, orang yang lumpuh itu apakah dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya?" Apa kata Yesus dalam Yohanes 9 ayat 3? "Bukan dia dan bukan juga orang tua, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Biarlah dengan penderitaan itu supaya Allah dimuliakan. Tuhan boleh katakan itu karena orang tuanya, dosa orang tuanya, tapi apakah kita benar? Kita mengeluarkan kata-kata itu. Itu yang harus kita pahami dalam diri kita, bahwa segala sesuatu yang dibuat baik dan tidak baik adalah dibuat oleh Allah dengan maksud tidak menindas. Tapi ada maksud-maksud Allah di balik dari itu. Hal yang kedua adalah mencari Tuhan dan berusaha mengenalinya dengan baik. Supaya kita dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan perlu kita lakukan dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, saudara dan saya dari firman Tuhan harus mengenal Allah secara baik. Siapa Allah itu? Gajah-gajah di Aceh waktu itu, 2004. Allah 2004. Allah bisa memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang akan ke depan kita hadapi. Hanya kita mengenal Dia secara baik. Yang ketiga, ketika kita tidak mampu mengerti kehendak Allah dalam pergumulan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan dan duduklah di kakinya. Berdiam dirilah, baru kita bisa dapat hikmat. Dia akan kasih tahu. Makanya Ayub di tengah-tengah penderitaannya dia selalu menuduh Tuhan. Elihu bilang di ayat 14 itu, berdiam dirilah. Kau renungkan diri baru kau bisa tahu maksud Allah ke depan. Apa maksudnya? Mazmur 73 juga pernah Asaf juga meragukan Tuhan. Dia yang dapat hikmah dari Tuhan, hidup mentaati kepada Tuhan sementara dia menderita. Dia lihat orang fasik sehat-sehat. Mereka tertawa, beria-ria, sakit penyakit tidak ada pada mereka. Asap hampir menyalahkan Tuhan. Tapi ketika dia masuk di dalam kekudusan bait Allah, Allah bilang, jangan kau hiraukan mereka. Biar mereka hidup seperti itu, tapi mereka akan binasa. Seperti api dimakam atau dimakan sekam, api yang panas. Mereka tidak akan selamat. Hal ini menolong kita supaya di dalam penderitaan apapun, kita percaya segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan hanya untuk meneguhkan iman kita supaya kita semakin dekat dengan Dia. Kita semakin bergantung dengan Dia. Kita semakin mendengar suaranya entah lewat guntur, kilat atau hujan deras. Itulah suara Tuhan. Kemana Dia menyuruh sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika mungkin di suatu malam mungkin kita dengar guntur, petir, kilat, hujan yang deras, membuat banyak kerusakan. Apa yang saudara lakukan pada saat itu ketika hujan lebat dan guntur dan kilat? Jawaban adalah berdoa, menyembah Allah. Di tengah-tengah badai itu minta perlindungan. Terima kasih Tuhan, suaramu saya dengar seperti guntur, kilat dan hujan deras, tapi hamba minta perlindungan untuk seisi keluarga. Engkau jaga. Dia akan jaga kita. Itulah janji Tuhan. Dan yang terakhir bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah sebenarnya manusia kita tidak bisa memahaminya. Karena Dia adalah pencipta. Sebab itu kita harus percaya bahwa setiap penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Setiap pencobaan, setiap pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah El Roy, Allah Maha melihat, Maha tahu. Setiap penderitaan yang terjadi adalah Tuhan berperkara. Dia izinkan semua terjadi. Asal iman kita tidak pernah kendor dalam kehidupan kita. Kita percaya. Justru di tengah-tengah penderitaan kita berdoa, Tuhan, di tengah-tengah sakit dan penderitaan, Kau beritahukan apa maksud Tuhan di balik ini supaya saya mengerti kuasa-Mu. Baru Dia akan kasih tahu supaya kita kuat.
Karena itu di ayat terakhir sekalipun manusia diberi kepintaran, hikmat, bilang saya tidak menghiraukan dengan dorang punya kepintaran. Kecuali dorang merendahkan diri, menghargai orang lain, dan mengakui semua yang diberikan adalah Tuhan sumber segala-galanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dan lakukan firman Tuhan ini. Untuk mengakui Tuhan di tengah-tengah badai, mengakui akan kuasanya, bahwa Dia akan menjaga, melindungi, dan menyertai. Tidak mungkin kehidupan kita yang kita jalani adalah aman dan tentram. Segala macam liku-liku pasti kita hadapi. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan, itu akan kita hadapi bagi orang yang hidup di tengah dunia yang tua. Dan suatu hal yang memberi keyakinan bagi kita adalah di tengah-tengah situasi itu, jangan percaya tentang tangan kasih Tuhan yang sedang menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Hanya tidak ada bibir mulut kita yang mengaku Dia, menyembah Dia, makanya Dia juga membiarkan kita. Tapi di tengah-tengah situasi Bapak dan Saudara berseru kepada Dia, menyembah Dia sebagai suara Tuhan, maka disitulah tanda-tanda kehadiran Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Hari Tuhan, hari Minggu yang kudus, di mana kami sebagai orang-orang Kristen yang mendengar dan melakukan hukum Tuhan. 6 hari kami bekerja banting tulang dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Tapi hari ini kami ingat bahwa hari Tuhan, hari Minggu yang kudus. Itu yang membuat kami boleh datang dari tempat kami masing-masing. Sebagai gerejamu, sebagai persekutuan jemaatmu. Kami datang menyembah, memuji Engkau. Segala kasih dan setia. Di minggu yang pertama dari bulan yang ke-9. Biarlah kami juga minta kuasa-Mu senantiasa hadir dan menyertai kami di sepanjang bulan yang baru yang kami akan jalani. Tidak ada seorang pun tahu perjalanan hidupnya, apa yang kami akan hadapi di sepanjang bulan yang baru. Semua adalah rahasia di tangan Tuhan. Tapi suatu hal yang firman Tuhan hari ini beritahukan kepada kami bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kami Engkau akan hadir. Lewat badai, lewat guntur, lewat guru, lewat hujan yang deras, lewat petir, lewat kilat. Ketika kami mendengar suara badai itu, seakan-akan disitulah kami mendengar suara Tuhan. Disitulah kami mendengar kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai yang kami hadapi. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang tidak melupakan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang tidak menyalahkan Tuhan. Ketika segala badai dan cobaan yang menimpa hidup kami, yang menyakitkan kami, di tengah-tengah situasi itu, kami terus percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada adalah Engkau yang perintahkan. Firman Tuhan hari ini jelas bahwa Engkau di tengah-tengah semua itu, Engkau tidak menindas kami. Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Justru di tengah-tengah segala sesuatu, Engkau sedang mempersiapkan kami suatu masa depan, suatu rancangan yang penuh dengan harapan. Tapi Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang ada dalam kuasa-Mu adalah Engkau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Disitulah kadang-kadang kami tidak mengerti. Tapi dari firman Tuhan hari ini kami mengerti bahwa
segala sesuatu yang Engkau yang perintahkan. Lewat firman-Mu Engkau suruh kemana, kepada siapa datangi. Engkau sering mencobai kami, dan sering kami juga bersungut-sungut. Dan sebagaimana Engkau katakan dalam Ibrani 12, aku biasa menindas orang-orang yang aku kasihi. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini, Roh Kudus ajar kami supaya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Percaya tentang kekuasaan Tuhan. Baik atau tidak baik, semua diperbuat oleh Allah. Terima kasih firman-Mu bagi kami di hari ini. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara di tengah-tengah segala situasi yang dihadapi. Baik secara pusat, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri. Dalam seluruh tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberi mereka hikmat marifat. Supaya lewat tangan-tangan mereka, bangsa mendapat kemakmuran dan kesejahteraan. Yang turun ke masyarakat, menikmati secara damai dan tentram. Jauhkan daripada kami segala hal yang merusak bangsa ini. Merusak persekutuan. Tuhan jauhkan semua. Berkati juga Provinsi Papua, Papua Barat, Gubernur dengan seluruh SKPD, Bupati, Wali Kota, turun ke pejabat-pejabat yang terkecil di kampung, di desa. Tuhan memberkati mereka sebagai panjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan memberkati juga aparat keamanan dan tanggung jawab mereka, secara khusus di tanah Papua. Pangdam dengan jajarannya, Kapolda dengan jajarannya, dan Lantamal dan Lanut. Tugas keamanan, ketertiban tanah Papua, kedamaian pada pimpinan. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan, mereka memimpin mengendalikan tanah ini menjadi tanah yang damai dan tentram, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Berkati juga kami yang Kota Jayapura, Wali Kota, dan seluruh pimpinan dalam tanggung jawab mereka bagi kota ini, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang tidak pernah akan berakhir. Pandemi akan hadir bersama-sama dengan kami. Untuk itu setiap orang menjaga diri, protokoler kesehatan, supaya kami aman dalam kehidupan kami, aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Sinode GKI di Tanah Papua, dalam seluruh rancangan program, hasil keputusan Waropen, Tuhan Engkau berkati. Secara khusus kami yang ada di Klasis Pornumbai, dalam rencana pelaksanaan sidang klasis pada bulan Desember, yang dilaksanakan di Jemaat Shalom Pasifik. Tuhan memberkati seluruh persiapan-persiapan. Dalam sidang klasik akan menetapkan pimpinan yang baru, badan pekerja yang baru, untuk memimpin Klasis Jayapura, Klasis Pornumbai, 5 tahun yang akan datang, bagi gereja-Mu, terutama kami yang tinggal, gereja-gereja yang ada di naungan Klasis Pornumbai. Kami taruh seluruh rencana sidang klasis ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan bulan bina keluarga yang secara resmi sejak tanggal 1 September sampai dengan 30. Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga. Ada waktu di mana mereka berkumpul, orang tua sampai anak-anak seisi rumah, untuk berdoa, beribadah, menyanyi, memuji, memberi persembahan lewat persekutuan ibadah bulan bina keluarga, yang sebentar secara resmi akan dibuka oleh Ketua Pelaksana Harian Jemaat Pengharapan pada ibadah jam 9 sebentar.
Tuhan memberkati, memberi hikmat warga jemaat, Pak ya. Mereka tidak jadikan hanya bulan bina keluarga, hanya sebuah simbol, tapi benar-benar keluarga merasakan kehadiran Tuhan lewat membaca, merenungkan firman dalam kehidupan keluarga. Firman yang hari ini kami baca yang menjadi perenungan Minggu Kerja yang baru. Tuhan juga memberkati panitia pembangunan fisik, rencana pembangunan gereja pengharapan yang baru, dalam seluruh rancangan-rancangan mereka. Tuhan Engkau berkati. Tuhan juga memberkati penyelesaian gedung-gedung par yang ada di jemaat kami, di jemaat pengharapan, terutama di WIK Aspol yang sedang bergumul dengan penyelesaian gedung par. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat di WIK SGO yang dimana beberapa hari yang lalu dari Badan Pertanahan telah datang melaksanakan pengukuran tempat untuk gedung yang mereka bangun, untuk gedung pembinaan WIK SGO. Segala hal rintangan Tuhan jauhkan supaya maksud baik untuk kemuliaan Tuhan biar terwujud, tercapai. Mereka juga punya gedung untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami taruh seluruh program-program pelayanan, unsur-unsur tingkat jemaat pengharapan sampai di tingkat-tingkat WIK. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan pekerjaan warga jemaat pengharapan di Minggu Kerja yang baru. Mereka yang bekerja sebagai pegawai, pengajar, dosen, pegawai BUMN, yang berwira swasta, karyawan-karyawan, toko, perusahaan, buruh kerja harian, buruh pelabuhan, yang ada di jemaat kami. Tuhan Engkau berkati seluruh tugas dan pekerjaan mereka, usaha dan pencarian, usaha kecil-kecilan, mama yang berjualan pinang, jualan sayur. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan jemaat di Minggu Kerja yang baru. Mereka percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mendatangkan segala berkat dan pertolongan dalam segala usaha dan pencarian warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan dalam jemaat, para pendeta bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu di tengah-tengah jemaat ini, agar mereka juga terus bekerja melayani Tuhan dengan cinta kasih. Penatua dan syemasi, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, semua yang setia melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan ibadah-ibadah di Minggu Kerja yang baru, ibadah KSP, ibadah unsur, ibadah kelompok tumbuh bersama, ibadah-ibadah syukur, ibadah-ibadah keluarga, bulan bina keluarga, kami taruh semuanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami dapat melakukannya semua untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terbaring sakit dalam jemaat, yang kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, baik dalam rumah, di rumah sakit, mereka yang mengalami stroke, kelumpuhan, yang duduk di kursi roda bertahun-tahun. Tuhan datang dengan kuasa-Mu, Engkau angkat segala beban mereka. Engkau tolong mereka lewat bilur-bilur-Mu, mereka sembuh dari penyakit. Secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbet Rarawi, Tuhan memberkati dia, Tuhan menguatkan dia, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia lewat bilur-Mu, lewat kuasa-Mu. Hamba-Mu terbebas dari segala yang diderita sepanjang tahun ganti tahun sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dia. Janda, duda, orang tua lanjut usia, anak yatim piatu dalam jemaat, Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan juga memberkati semua yang telah bertugas dalam ibadah pagi ini. Seluruh majelis jemaat dari WIK Gajah Putih, koordinator dan seluruh Bapak Ibu Penatua dan Simas, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Pemain organ, pemandu puji-pujian, tim multimedia, pengatur sound system, mereka yang bekerja mengatur parkir, masuk keluar kendaraan, semua yang persembahkan, kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Bahkan pegawai tata usaha, pegawai keuangan, seluruh staf dalam gereja ini, pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan Engkau menyertai kami ketika selesai ibadah, jemaat pulang,
Engkau antar pulang dengan selamat ke rumah tangga dan kehidupan mereka, bahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, pagi, siang, sore, petang, malam. Kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami, inilah doa dan ungkapan terima kasih kami, yang kami bawa naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita buka dari nyanyian rohani 85. Nyanyian rohani 85 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Dan ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Persembahan ini untuk menopang pelayanan-pelayanan ke dalam di tengah-tengah jemaat pengharapan Jayapura. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Beri tanganku beban di tanganmu, karena anakmu sendiri Dia datang berjalan dan berdiri di tengah angin ribu dan ombaklah, berikan aku bahagiamu, lihat bergembira, jadilah jangan hilang percaya, dan kalau tersenyum kuasamu, dan dalam maksudmu ketika aku berhenti di rangka. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera.
Jemaat Tuhan atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura menyampaikan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan muda anak-anak yang boleh ambil bagian dalam ibadah kita di pagi hari ini, ibadah pertama. Dan kiranya firman Tuhan tak jadi berkat untuk seluruh aktivitas dalam perjalanan minggu kerja yang baru. Kami yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua Semas Darwi Gajah Putih, pemain organ, pemandu puji-pujian, tim multimedia, pengatur sound system, dan semua yang sudah mengatur gereja ini, menyampaikan selamat hari Minggu dan terimalah salam hormat kami. Shalom.